Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya Nur Hidayati sebagai moderator dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang 3-way handshake. Three-way handshake ini merupakan istilah untuk proses pembuatan TCP. Nah, tujuannya ini untuk melakukan sinkronasi antara pengirim dan penerima. Hal yang diinfokan selama three-way handshake ini yaitu jumlah data yang bisa ditransmisikan dalam satu waktu, scan number yang dipakai. Untuk stop koneksi, host melakukan session instalasi dengan mindset flag sinkronasi ke 1. Nah, segmen ini juga berisi square number yang mengindesikan awal byte yang ingin dikirim berikutnya. Nah, ini juga berisi acknowledgement yang terdiri dari square number berikutnya untuk menerima data. Nah, setelah hal ini dilakukan, baru dianggap session stabilized dan koneksi dua arah siap dilaksanakan. Untuk selanjutnya ada fase penetapan koneksi TCP. Yang pertama itu sender atau pengirim mengirimkan koneksi request dan mengirim SYN sama dengan 1 dan SEG sama dengan X kepada receiver. Kemudian receiver menerima SYN sama dengan 1 dan mengirim balik kepada sender SYN sama dengan 1, SEG sama dengan Y, dan ACK sama dengan X plus 1. Kemudian sender menerima SYN sama dengan 1, SEG sama dengan Y, dan ACK sama dengan X plus 1. Dan sender mengirim lagi SEG sama dengan Y plus 1, dan ACK sama dengan X plus 1. Kemudian receiver menerima SYN sama dengan 0, SEG sama dengan Y plus 1, dan ACK sama dengan X plus 1. Ada fase transaksi pesan TCP, yaitu cara kerjanya sender mengirim kepada receiver. Receiver menerima dan mengirim ACK2 kepada sender. Kemudian sender menerima dan mengirim lagi kepada receiver. Receiver menerima dan mengirim ACK3 kepada sender, dan sender kemudian mengirim lagi kepada receiver. Receiver menerima dan mengirim balik ACK4 pada sender. Sender menerima, dan hasilnya bisa dilihat di bagian kanan PowerPoint, yaitu sender menutup koneksi dan mengirim FIN sama dengan 1. Receiver menerima FIN sama dengan 1 dan mengirimkan ACK. Sender menerima ACK dan mengirim ACK kembali kepada receiver. Receiver menerima dan menutup koneksi. Kemudian sampai pada akhirnya sender mengirimkan ACK lagi kepada receiver dan receiver menerima ACK tersebut. Sini untuk praktek saya menggunakan sistem paket tracer. Kita buka terlebih dahulu. Untuk device-nya saya menggunakan PC sama server. Kita bisa klik terlebih dahulu PC-nya, terus pilih server. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Setelah terhubung, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Pertama klik 2 kali PC-nya, pergi ke desktop, IP configuration. Untuk IP address kita isi 192.168.10.2. Kita isi subnet sama DP gateway 192.168.10.1. Setelah itu kita konfigurasi ke servernya sama, kita isi IP addressnya 192.168.10.3 subnet sama default gateway-nya.
Untuk memastikan apakah keduanya terhubung, kita bisa cek dengan ketik ping ke IP yang dituju. Kita ke server yaitu ping 192.168.10.3. Apakah terhubung? Oke, terhubung ya. Kita ganti ke server, apakah server terhubung dengan PC. Kita bisa mengeceknya dengan cara yang sama, yaitu bisa menulis ping ke IP yang dituju 192.168.10.3. Oke, terhubung. Untuk cara kerja dari handset itu sendiri, cara kerjanya dilogikakan seperti ini. PC mengirimkan paket CIN kepada server, seolah-olah ini PC mengajak server untuk berkomunikasi. Ini mengirim CIN ke server. Selanjutnya, server merespon dengan mengirimkan paket CIN dan juga ACK. Ini mengirimkan paket CIN dan juga ACK. Ini seolah-olah server ini menerima ajakan PC untuk berkomunikasi dan juga meminta PC untuk berkomunikasi lagi. Yang ketiga dari yang tersebut, PC mengirimkan kembali paket ACK seolah-olah PC berkomunikasi dengan server. Di sini PC saling bertukar data dengan server. Dia mengirimkan lagi paket ACK-nya. Dari cara kerja three-way stack ini, DCP menggunakan three-way stack yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat. Hal ini menjamin dua host yang sedang terkoneksi tersebut telah selesai proses transmisi data dan semua data yang ditransmisikan telah diterima dengan baik. Oke, mungkin dengan itu prakteknya untuk mekanisme 3-way handshake. Pada langkah pertama, initting host atau clean mengirim sebuah paket sinkronisasi SYN flag set untuk melakukan inisialisasi koneksi. Pada langkah kedua, host lain menerima paket, mencatat sequence number X dari clean, dan membalas dengan sebuah acknowledgement atau ACT flag set. Pada langkah ketiga, initiating host merespon dengan sebuah nilai acknowledgement number dari Y+1, yang mana nilai dari sequence number host B+1. Denial of service dan distributed denial of service, sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan jaringan komputer menjadi terganggu. Salah satu bentuk serangan ini adalah SYN flood attack yang mengandalkan kelemahan dalam sistem 3-way handshake. RST cookies mirip dengan SYN cookies, hanya tantangan yang dikirimkan host penerima ke pengirim adalah sebuah paket yang salah. Apabila pengirim adalah pengirim valid, maka pengirim akan mengirimkan paket RST lalu mengulang kembali koneksi. Ketika penerima mengirim paket RST, host tersebut tahu bahwa pengirim adalah valid dan akan menerima koneksi dari pengirim dengan normal.
karena ada masalah implementasi lapisan TCP atau IP. Metode ini kemungkinan tidak kompatibel dengan beberapa sistem operasi. Metode ini mengubah waktu pengalokasikan memori yang tadinya pada awal dari proses three-way handshake menjadi di akhir proses tersebut. Pencegahan SDN flooding. Meningkatkan ukuran buffer koneksi TCP untuk meningkatkan jumlah percobaan pembuatan koneksi yang dapat dilakukan secara simultan. Hal ini memang menjadi solusi sementara karena penyerang juga mungkin meningkatkan ukuran paket SDN yang ia kirimkan untuk memenuhi buffer tersebut. Mengurangi nilai waktu kapan sebuah percobaan pembuatan koneksi TCP menjadi timeout. Hal ini juga menjadi solusi sementara apabila jaringan di mana sistem berada sangat sibuk atau lambat. Pencegahan SDN flooding. Mengimplementasikan penamoisan paket atau paket filter yang masuk ke dalam router sehingga memblokir semua serangan yang menggunakan alamat palsu. Hal ini juga menjadi solusi sementara karena tidak semua ISP mengimplementasikan fitur seperti ini, yaitu memantau firewall dan mengonfigurasikannya untuk memblokir serangan SDN flood ketika tersebut terjadi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sering dilakukan oleh banyak organisasi apabila ditambah dengan Intrusion Prevention System atau ISP. Meski hal ini membutuhkan kejelian oleh seorang administrator jaringan untuk catatan jaringan atau log dari ISP dan firewall yang ia atur. Bahkan dengan kedua perangkat tersebut, klien-klien valid dapat ditolaknya karena konfigurasi yang tidak benar. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.